Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 632A01 ingin menampilkan sebuah tutorial pengisian SPT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninda Destiara dengan nomor induk mahasiswa 632 30549. Perkenalkan, nama saya Najma Kamalia dengan NIM 63230546. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam dengan NIM 63230540. Berikut video tutorialnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian pengisian SPT. Di sini sudah ada beberapa kolom yang harus kita isi. Nih, ya udah ada banyak yang harus kita isi. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan untuk pengisian SPT ini adalah mengisi kolom identitas. Ada NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, dan lain-lainnya yang harus kita isi. Ini kita bisa langsung isi aja ke bagian NPWP-nya, dimasukkan sesuai pada data yang digunakan. Kita masukin di sini, kemudian kita isi nama wajib pajaknya. Kita isi nama wajib pajaknya Abraham. Kemudian kita isi pekerjaannya. Di sini dia karyawan ya. Kita bisa isi karyawan. Kemudian di sini ada KLU. KLU itu klasifikasi lapangan usaha. Ini tidak masuk sebagai seorang pekerja atau karyawan. Jadi kita lanjut ke bagian nomor telepon. Kita masukin aja bagian nomor teleponnya. Kemudian di sini ada status kewajiban perpajakan, ada KK, ada HB, ada PH, dan ada MT. KK ini untuk keuangan suami dan istri yang digabung. Kalau HB ini ketika suami dan istri telah berpisah sesuai dengan keputusan hakim. Kemudian PH ini ada pemisah harta, yang artinya suami maupun istri menyepakati untuk memisahkan harta mereka. Kemudian di sini ada MT, yaitu ketika istri menghendaki atau menyetujui terpisahnya perhitungan atau penghasilan dari suami. Ini diisi juga sesuai dengan data, kita isi yang KK, kemudian ini ada NPWP istri atau suami. Kita masukkan juga NPWP-nya. Dan kebetulan ini NPWP dan nama wajib pajaknya fiktif ya. Jadi gak apa-apa, aman aja. Oke, sebelum mengisi formulir-formulir data induk yang ada di SPT 1770S ini, pertama-tama kita harus mengisi lampiran yang ada terlebih dahulu. Tambahan, mengapa kita perlu mengisi lampiran-lampiran terlebih dahulu? Karena nanti beberapa bagian yang ada di lampiran-lampiran ini ada yang harus dipindahkan ke formulir induk. Maka dari itu kita harus mengisi lampiran-lampiran terlebih dahulu baru ke formulir induknya. Dimulai dari yang lampiran pertama. Ini kita isi dulu untuk nomor NPWP-nya. Setelah itu mengisi nama wajib pajaknya. Oke, yang pertama di sini ada bagian A, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Penghasilan ini tuh terdiri dari bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, atau penghasilan lainnya. Di bagian ini tuh merupakan penghasilan yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nanti nominal-nominal di sini diisi saja, lalu dijumlahkan semuanya. Jika tidak ada, bisa dikosongkan saja. Nah, di sini ada perintah, pindahkan jumlah bagian A ke formulir induk 1770S bagian A angka 2. Jadi nanti jumlah yang ada di sini harus dipindahkan ke formulir induk bagian A angka 2. Oke, selanjutnya ada bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Nah, penghasilan-penghasilan ini tuh terdiri dari bantuan atau sumbangan atau hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah, nanti nominalnya taruh di sini, lalu dijumlahkan. Dan yang terakhir yaitu bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, untuk mengisi bagian C ini, kita memerlukan formulir 1721A1 atau 1721A2. Nah, ini merupakan bentuk dari formulir 1721A1, yaitu bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Formulir 1721 ini dibagi menjadi dua, yaitu formulir 1721A1 yang ini, dan yang kedua yaitu formulir 1721A2 khusus untuk pegawai negeri. Sedangkan yang akan kita gunakan sekarang yaitu untuk pegawai swasta. Di sini banyak rincian-rinciannya yang tertera, tapi yang akan kita gunakan untuk mengisi lampiran pertama bagian terakhir yaitu yang ini, yang nomor dipotong, NPWP pemotong, dan nama pemotongnya. Sedangkan untuk mengisi formulir induk yang akan kita gunakan yaitu di nomor 12 jumlah penghasilan neto dan di nomor 20 PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, dua ini saja yang akan kita gunakan untuk mengisi formulir induk. Pertama, nama pemotong. Ini kalian isi saja, lalu NPWP pemotong atau pemungut pajak. Nah, nomor bukti potong, kemudian tanggal, dan di sini jenis pajaknya yaitu kan pajak PH pasal 21 dan jumlah pajak yang dipotong 1.084.677. Nominal tersebut diambil dari bukti potong yang nomor 20. Setelah itu, selanjutnya ke lampiran yang kedua. Di sini sama, kalian isi dulu nomor NPWP-nya dan nama wajib pajaknya. Selanjutnya ini ada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, sumber atau jenis penghasilannya di sini ada banyak. Dari 1 sampai 14. Sini kalian isi saja DPP-nya atau penghasilan brutonya dan PPh terutangnya. Jika tidak ada, bisa dikosongkan saja. Selanjutnya yang bagian B yaitu harta pada akhir tahun. Nah, di sini itu harta-harta yang kalian punya sampai akhir tahun pajak ini kalian harus melaporkannya di formulir ini. Sini ada kode harta. Kode harta ini terbagi menjadi berbagai macam. Nah, di sini ada daftar kode harta, ada kas dan strakas, ada piutang, investasi, alat transportasi, serta bergerak lain, serta tidak bergerak. Misalkan kalian punya satu sepeda motor, berarti di sini kalian harus tulis kode hartanya yaitu 042 dan nama hartanya yaitu sepeda motor. Tahun perolehannya misalkan 2017. Kemudian harga perolehannya misalkan kalian beli waktu itu seharga 17 juta. Keterangannya ini bisa kalian isi merek sepeda motornya, misalkan merek NMAX. Oke. Lalu kalian punya bangunan tempat tinggal atau rumah. Berarti di sini kalian bisa isi kode hartanya yaitu 061. Ini rumah tempat tinggal. Setelah kalian beli rumah di tahun 2015 seharga 80 juta. Ini kalian isi saja keterangannya rumah tempat tinggal. Nah, seperti itu. Kemudian ini harga perolehannya kita jumlahkan jadi 97 juta.
Jadi harta yang kita miliki pada akhir tahun ada 97 juta. Ini ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Sama seperti harta yang harus dilaporkan, ketika kita memiliki hutang, kita harus melaporkannya juga. Kalian isi saja di sini ada kode utang, nama pemberi pinjaman, alamatnya, tahun peminjamannya, dan jumlahnya berapa. Ini kalian bisa isi saja. Nah, yang terakhir yaitu bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Ini kalian isi saja anggota-anggota keluarga. Misalnya di sini ada anak, istri, anak, dan anak. Kalian tinggal isi saja di sini ada namanya, nomor NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Nah, selesai sudah lampiran yang kedua. Kita lanjut lagi ke bagian penghasilan neto. Di sini ada 6 nomor. Yang pertama ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, ada penghasilan neto dalam negeri, penghasilan neto luar negeri, kemudian ada jumlah penghasilan neto, zakat, dan jumlah penghasilan neto yang harus kita isi. Kita isi di bagian penghasilan neto dalam negeri, isi yang sesuai yang ada pada data ya. Ini kita isi penghasilan netonya sebesar 93.693.537 rupiah. Nah, berhubung di data yang digunakan untuk penghasilan neto dalam negerinya tidak ada, jadi kita kosongkan. Dan untuk penghasilan neto luar negerinya juga kita kosongkan karena tidak ada. Kemudian kita lanjut ke poin nomor 4. Di poin nomor 4 ini ada jumlah penghasilan neto yang berisikan penjumlahan dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Berhubung nomor 2 dan nomor 3-nya tidak ada, jadi kita masukkan yang penghasilan neto yaitu 93.693.537 rupiah. Kemudian di poin nomor 5 ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini jika ada juga boleh dimasukkan, jika tidak ada kita kosongkan lagi. Lanjut ke poin nomor 6 yaitu jumlah penghasilan neto. Ini ya kita masukin karena yang lainnya nggak ada, jadi kita masukin. Nah, kalau kolom penghasilan neto atau kolom yang bagian A-nya sudah terisi, kita bisa lanjut ke bagian B. Ini ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya ini ada TK atau tidak kawin, ini ada K, ada kawin, kemudian ini ada K garis miring I garis miring tunggakan, ini juga K garis miring tunggakan. K garis miring I garis miring tunggakan ini artinya ketika suami dan istri sama-sama bekerja ya. Kemudian ini garis miring tunggakan. Ini kita pilih yang bagian kawin garis miring tunggakan. Tunggakannya kita isi 3 karena dia memiliki 3 orang anak dan statusnya kawin, dan istrinya ini tidak berpenghasilan ya. Jadi kita isi yang ini. Dan PTKP dengan tanggungan K garis miring 3, setelah diperhitungkan PTKP-nya sebesar 72 juta, dimana untuk wajib pajak PTKP-nya sebesar 54 juta karena statusnya kawin, jadi ditambah lagi dengan 4.500.000, dan karena ada anak atau tunggakan atau tanggungan yang berjumlah 3 orang, jadi 3 dikali dengan 4.500.000 yaitu sebesar 13.500.000. Jadi 54 juta ditambah dengan 4.500.000 ditambah dengan 13.500.000 hasilnya sebesar 72 juta. Kemudian di bagian nomor 8 di sini ada penghasilan tidak kena pajak yaitu 6 dikurang 7. Di sini ada jumlah penghasilan netonya 93.693.537 rupiah, dan penghasilan tidak kena pajaknya pada poin nomor 7 ada 72 juta. Jadi penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 21.693.537 rupiah. Nah, ini penghasilan B-nya sudah kita isi semua. Kalau udah diisi, kita bisa lanjut ke bagian yang C, PPh terutama.
Pada angka 9, PPh terutang, tarif pasal 17 UU PPh dikali angka 8. Di sini kita akan menghitung PPh terutangnya. Pada angka 8, PKP sebesar Rp21.693.537. Karena PKP masih di bawah 50 juta, jadi dikenakan tarif sebesar 5%. Jadi Rp21.693.537 dikali 5% sebesar Rp1.084.677. 10. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Karena tidak ada informasi mengenai pengembalian ataupun pengurangan, jadi kita kosongkan saja. Pada angka 11 ini jumlah PPh terutang, jumlahan antara angka 9 dan 10. Jadi kita jumlahkan saja. Rp1.084.677. Sekarang kita masuk ke bagian yang D, kredit pajak. Pada angka 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. Ini berkaitan dengan pajak yang sudah dipungut oleh tempat memberi kerja. Karena di sini sudah dibayar atau dipotong, jadi kita masukkan saja sebesar Rp1.084.677. Angka 13 ini PPh yang harus dibayar sendiri dan PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Ini berkaitan dengan adakah PPh yang perlu dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong. Karena tidak ada, maka nomor 13 ini kita kosongkan. Lalu pada nomor 14, PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 dan STP PPh pasal 25. Ini berkaitan dengan PPh yang dibayar sendiri. Karena tidak ada informasi mengenai PPh yang dibayar sendiri, kita kosongkan juga 14A dan 14B-nya. Pada angka 15, jumlah kredit pajak, yaitu penjumlahan antara 14A dan 14B. Karena tidak ada, jadi kita kosongkan juga. Lalu kita akan masuk ke bagian yang E, yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Sini ada nomor 16. Jika PPh yang kurang dibayar itu akan masuk ke PPh pasal 29, sedangkan PPh yang lebih dibayar itu termasuk ke PPh pasal 8A. Karena di sini status SPT kita nihil atau 0 atau jumlah PPh terutang sama dengan jumlah PPh yang dipotong oleh pihak lain, maka untuk yang nomor 16 ini tidak perlu diisi atau dilewati saja. Dikarenakan kita tidak mengisi bagian E nomor 16, maka untuk yang bagian E nomor 17 juga tidak perlu diisi karena bagian tersebut khusus untuk opsi PPh lebih bayar, apakah akan direstitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak atau dikembalikan dengan SK PPKP pasal 17C atau 17D. Selanjutnya ke bagian F, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Ini merupakan perhitungan apakah wajib pajak mau menghitung atau memperkirakan pajak tahun berikutnya dengan angsuran. Biasanya ini digunakan oleh orang yang memiliki usaha atau seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai tenaga profesional seperti pengacara, dokter, notaris, arsitek, dan sebagainya. Jika mereka ingin mengangsur bisa memilih opsi A atau B. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Sini kalian bisa centang saja lampiran-lampiran yang digunakan. Ini kita hanya menggunakan fotokopi formulir 1721 atau bukti potong PPh pasal 21. Oke, yang terakhir kolom pernyataan. Di sini ada wajib pajak dan kuasa.
Jika kalian sendiri yang mengisi SPT ini, kalian bisa mencentang di wajib pajaknya, atau jika kuasa yang mengisinya, kalian bisa centang yang di kolom kuasa. Kita akan centang di wajib pajak. Sini tanggalnya merupakan tanggal kalian melapor formulir SPT 1770S ini. Setelah kita di sini melapor tanggal 31 Maret 2023. Kemudian di sini nama lengkapnya Abraham dengan nomor NPWP. Di sini kalian bisa tanda tangan. Nah, selesai sudah pengisian dari SPT 1770S. Untuk batas lapor SPT dari wajib pajak pribadi yaitu 31 Maret dan untuk badan 30 April. Jangan telat ya. Sekian video tutorial yang kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.